Nah, ini ulun sebelum mulai mungkin saran aja untuk ke depan kalau acara ibu-ibu itu pembukaan tidak usah umpul Quran, langsung basmalah aja kita buka dengan pembacaan basmalah. Tentunya kan barangkali ada yang air yang lainnya, jadi kita ngambil yang amannya aja untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Nasi sudah dapat tak? Sudah dapat nasi? Belum. Budgetnya mana ya? Tapi ada yang dapat, lihat tadi ada yang dapat 3 sudah, dapat 2. Masih ada masak. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di sini. Ibu-ibu bisa berkumpul di sini berkat daripada ini sekalian rutinan ya. Kemudian juga ada yang berhajat, insya Allah apa yang dihajatkan daripada sahibul hajat, apa yang dicita-citakan insya Allah dikabulkan oleh Allah, segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya jadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga semua yang ada di sini insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang bisa lebih baik lagi, mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad, berkat membaca maulid Nabi Muhammad, dan mendapatkan berkah daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam pengajian, di dalam rutinan, ibu-ibu terkadang banyak juga yang ngajak anak-anaknya. Tidak tahu niatnya ngajak anak-anak ini apa, entah itu bagi tugas dengan bapak-bapaknya atau memang berharap anak-anaknya supaya ikut maulid, supaya mendengarkan sholawat. Jadi kalau misalnya niatnya seperti itu ya alhamdulillah. Tujuannya apa? Kita berharap satu, yaitu supaya anak kita bisa jadi anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sudah kebanggaan buat orang tua mempunyai anak yang seperti itu. Orang tuanya baik tapi anaknya nggak baik, nggak senang. Tapi kalau anaknya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah bisa membuat bangga kedua orang tua. Bahagia itu dikatakan bukan ketika kita sewaktu belanja bisa belanja tanpa melihat harga. Maksudnya apa? Banyak duitnya. Kadang kalau orang sudah banyak duit itu, kalau sudah belanja, kalau tahu urusan sudah harganya berapakah, yang penting nggak usah melihat harga, yang penting ngambil. Kenapa? Banyak duit. Tapi kalau nggak ada duitnya atau duitnya pas-pasan, ya Allah, kadang belanja itu dilihatin dulu harganya. Kenapa? Takutnya kelebihan, supan nanti akhirnya. Akhirnya sudah sampai kasir, pas ternyata duitnya kurang, dikembalikan akhirnya, sumpah. Kalau nggak punya duit, akhirnya melihat harga terlebih dahulu. Tapi kalau orang banyak duit, nggak usah lihat harga, lalu aja sudah, pokoknya ambil barang. Kenapa? Banyak duit. Tapi bahagia itu bukan itu. Bahagia adalah ketika kita punya anak dan anak kita bisa membaca Al-Quran tanpa melihat daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Hafidhul Quran. Bahagia adalah ketika
sholawat tanpa melihat teks daripada sholawat. Itu adalah bahagia. Senang nggak kira-kira punya anak seperti itu? Senang. Ibu-ibu aja baca sholawat tanpa melihat teks misalnya daripada sholawatnya, tapi bisa membaca sholawat. Kira-kira senang nggak? Senang. Nggak cuma ngangak-ngangak aja. Kadang-kadang nggak hafal misalnya, akhirnya maskeran aja daripada supan pada hafal. Oke, akhirnya gini-gini misalnya. Begayaan aja. Oke. Tapi kalau bisa dihafal sholawat. Kenapa? Walaupun nggak ngeliat teks, bisa hafal sholawat. Di toko dengarkan sholawat, di rumah dengarkan sholawat, di warung dengarkan sholawat. Akhirnya hafal sholawat. Itu bisa menjadi kebahagiaan untuk kita. Dan semoga kita berharap berkat sholawat yang kita baca tadi bisa membuat dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dulu kita banyak dosa sama Allah, banyak melakukan kesalahan. Semoga berkah daripada sholawat yang kita baca bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya Allah dengan hambanya itu apa? Memang Allah itu sebagai Tuhan kita, kita sebagai ciptaannya Allah. Bedanya apa? Kalau hamba manusia itu ketika kita berbuat baik dengan seseorang, kita banyak melakukan kebaikan dengan seseorang, tapi ketika kita melakukan satu aja kesalahan, maka yang diingat oleh orang tersebut satu kesalahan kita tersebut. Betul? Betul? Melakukan banyak kebaikan, tapi ketika kita melakukan satu kesalahan, yang rata-rata akan diingat ya satu kesalahan kita tersebut. Itu hamba. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika kita melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, melakukan banyak maksiat, akan tetapi ketika ada satu waktu kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan Allah lihat ya waktu itu. Jadi yang Allah lihat waktu itu, walaupun sebelumnya banyak dosa-dosa kita, tapi kalau kita mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah janjinya Allah akan Allah ampunkan, akan Allah maafkan daripada dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya alhamdulillah. Semoga kita semua bukan hanya di majelis aja sholawatan, tapi juga lisan kita bisa basah untuk berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun dan kapanpun. Kita di sini menghauli daripada hal Abah Guru Skumpul, betul? Sayyidul Hajah minta karena mungkin punya hajat, akhirnya ingin dibacakan ataupun diacarakan hal Abah Guru Skumpul. Kita kumpul di sini karena cintanya kita kepada Nabi Muhammad dan juga Abah Guru Skumpul. Orang itu kalau bukan karena cinta nggak mungkin bu, pian-pian bisa kumpul di sini, nggak mungkin. Kalau pian nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak cinta kepada Maulid Habsyi, nggak cinta kepada Guru Skumpul, nggak bisa pian kumpul di sini, nggak bisa pian berkumpul duduk di sini. Karena cintanya pian kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya pian kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pian dikumpulkan oleh Allah. Dan kita berharap berkat cinta tersebut semoga bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Karena seseorang itu semua pasti diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hambanya Allah ini loh, pasti diberikan rasa cinta. Cuman rasa cinta itu antara dua, bisa membuat kita selamat di akhirat dan bisa juga membuat kita celaka kelak di akhirat. Kalau cinta kepada orang-orang yang nggak jelas, maka itu bisa mencelakakan kita di akhirat. Tapi kalau cintanya kita kepada orang-orang soleh, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah bisa menyelamatkan kita di akhirat. Amin. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta. Allah pasti menitipkan rasa tersebut ada di dalam diri hambanya. Makanya ada satu lagu
rasa cinta apa? Wahnya hafalnya. Pasti untuk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi dan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah Allahumma Muhammad. Yang nyanyi di kawinan hafal, sambil joget-joget ibu-ibunya. Allahu Akbar. Jogetnya itu macam-macam. Ada yang kayak bebek, ada yang kayak gini-gini. Allah. Sambil kepalanya ikut-ikut senang. Nanti kakinya ke kanan, ke kiri. Ya Allah. Tapi kalau sudah di sini gayanya sumpah pas sudah nggak ada HP selatan mumpung HP pulihkan order mainkan adakah di sini orang ini? Banyak. Gak yang muda-muda, gak yang tua-tua, semua. Allahumma Muhammad. Jadi rasa cinta itu coba ya Pak, renungkan. Jadi kita harus merenung. Renung maksudnya apa? Cinta itu tadi loh, yang dititipkan Allah kepada diri kita. Itu kira-kira kita arahkan dengan baik atau enggak? Kalau kita arahkan kepada sesuatu yang baik, insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat. Amin. Habib hafal 2 nih. Assalamualaikum Muhammad. Itu pancingan aja. Banyak yang merenung yang baik. Alhamdulillah. Uluna ada mata-mata di situ ada. Banyak CCTV-nya. Boleh keren-keren. Di acara itu Allah. Jogetnya itu macam-macam. Udah apa? Kembali ke lab. Allahumma Muhammad. Tuh lihat, diskumpul, orang-orang kumpul dengan apa? Seperti itu banyaknya, jutaan orang, lautan manusia yang hadir daripada hal Abah Kurus kumpul. Mereka itu bisa datang sampai sebanyak itu. Kenapa sih? Karena Allah yang gerakkan daripada hati mereka. Allah taruh rasa cinta, mahabbah kepada aulianya Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka rela berbondong-bondong menuju daripada Martapura. Untuk apa? Menghawali daripada Abah Kurus kumpul. Ada nggak keundangan? Jauh-jauh, nggak usah keundangan, nggak usah bersaruan. Tapi bisa sebanyak itu. Nggak ada kisahnya ke Balikpapan, barunya hadirlah, saruan sampai ke Kuala Lumpur, hadirlah, nggak ada. Allah yang langsung menggerakkan daripada hati mereka, karena di hati mereka diisi oleh Allah rasa cinta yang diarahkan dengan baik, yaitu kepada orang-orang soleh. Kalau kita bukan karena Allah yang gerakkan daripada hati mereka, itu tidak akan bisa. Walaupun kita saruannya nyebarkan 1000 undangan, walaupun saruannya nyembelih sapi, banyak sapinya, tapi kalau bukan Allah yang gerakkan, bukan karena Allah yang
gak akan bisa, gak akan banyak yang hadir. Tapi karena Allah yang gerakkan gitu loh, rasa cintanya mereka, sehingga Allah gerakkan mereka untuk bisa hadir daripada halnya abah guru sekumpul. Ya, kita berharap cintanya kita kepada aulia Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa sih? Kok bisa? Kok sebanyak itu yang hadir? Dan sebanyak itu Allah taruh rasa cinta seseorang kepada abah guru sekumpul. Kenapa? Karena karena abah guru sekumpul hatinya itu selalu terikat kepada Allah dan hatinya selalu terikat kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya luar biasa, mutabaahnya luar biasa, pengikutannya luar biasa, dan beliau selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kita tiru sunnahnya, hidupkan juga. Minum tangan tadi ulun lihat masih banyak aja yang minum pakai tangan kiri, kamera pakai HP, minum tangan kanan, megang HP tangan kanan, minumnya tangan kiri. Ini salah, berarti nggak pakai sunnahnya sunnahnya Nabi. Masuk rumah, masuk musola, dahulukan kaki. Ingatlah biar tadi masuk kaki Allah. Oh, sekarang ngomong kanan. Rata-rata nggak perhatian, kanan nggak, kiri nggak. Kalau misalnya kedahuluan kiri, kembali nggak apa-apa. Untuk apa? Supaya dapat sunnahnya Nabi. Kembali, lalu langkahkan lagi kaki kita, pakai kaki kanan, supaya dapat sunnahnya Nabi Muhammad. Terus ini loh, tahu ini apa ini? Siwak. Ada yang bawa siwak? Ada yang bawa siwak? Ini sunnah ini. Dikatakan 2 rakaat sholat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Kita baca sholawat gitu juga, pakai siwak. Sholat 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Apalagi sholawat, afdolnya daripada bacaan kita. Kita pakai siwak, walaupun sekali bacanya, kemudian teguring, insya Allah tetap banyak daripada amalan-amalan yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak pakai siwak. Ada yang bawa siwak? Satu pun nggak ada. Tasnya ini siapa aja? Isinya gincu, nggak ada ya? Pupur, skincare, bujur juga nggak? Coba buka. Nggak bisa pakai bedak. Tasnya macam-macam, masya Allah, lucu-lucu bentuknya, gila-gila, ada yang ganal, ada yang halus, macam-macam, harganya mahal-mahal, larang-larang. Cuman siwak itu tidak ada. Allah apa? Membuka hapsian enggak? Masya Allah, nggak apa-apa kalau membuka hapsian. Tapi jangan lupa juga siwak. Ini fokusnya gitu aja. MS Glow, apa? SS, macam-macam ya. Allahumma salam Muhammad. Cuma alhamdulillah, wala gurun ini di daerah Gunung Mas ini mending dari tempat yang lain. Insya Allah semakin lebih baik lagi ibu-ibunya untuk mengamalkan sunnahnya Nabi. Dari segi pakaian sudah alhamdulillah, dari segi daripada amalia ada burdahan, ada hapsian, ada yasinan, ada pengajian juga, alhamdulillah syukur ya. Yang dulunya nggak bisa ngaji sekarang bisa ngaji. Dulunya nggak hafal sholawat sekarang hafal sholawat. Alhamdulillah. Tapi kalau pergi ke daerah Sawitan, ke
daerah-daerah pelosok seperti itu, ya Allah, kesian kadang. Mereka kadang nggak paham adab di dalam pengajian, nggak paham. Tapi yang di sini alhamdulillah pakaian di dalam ketika pengajian nggak paham kadang mereka seperti apa harusnya adabnya. Tapi di sini alhamdulillah. Mohon maaf, ulun itu kadang sampai serba salah kalau ngisi di daerah apa pelosok kayak gitu. Kadang ulun tengah-tengah pengajian, ulun kasih perbandingan aja. Tengah-tengah ngisi, apalagi kalau ada jamaah ibu-ibu bawa kekanakan bayi, Allahu Akbar. Kadang serba salah. Gitu apa? Tengah-tengah ceramah, tahu-tahu ibu-ibunya nyusul anak. Allahu Akbar. Yang ceramah serba salah. Ibu-ibunya di sebelah kiri misalnya, nyusui kekanakan. Belum mau ceramah, ngadep ke sana nggak nyaman. Kesini terus. Panitianya tanya, kenapa? Biar ngadepnya ke sana aja. Ulun jelaskan, yang ulun tegur ustadznya. Kalau bisa dipadai, sudah baik. Dan mereka kadang ingatan. Ada bukan satu orang aja, langsung 3. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita syukur ya di Kuala Kurun sudah paham. Adab-adab perilaku yang seperti itu, alhamdulillah. Mau nyusui anak, kalau misalnya di ibu-ibu pakai penutup. Kalau misalnya nggak bisa, situasinya nggak bisa, keluar dulu, cari tempat yang nyaman. Supaya apa? Supaya nggak dosa jadinya. Ini di pinggir jalan, di pasar, Allahu Akbar. Ada model-model kayak gini di sini. Ada. Baik, anaknya sudah cerewet terus. Gimana lagi? Salam Muhammad. Insyaallah berkat pengikutan kita kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan kita meniru apa yang dinasihatkan oleh Abang Guru Skumpul, insyaallah buat kita selamat di dunia sampai akhirat. Dan kita berharap bukan hanya cinta aja, tapi cinta kita itu bisa membuat kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama Abah Terus Kumpul, khususnya bersama Nabi Muhammad SAW. Belum ingatkan kalau haul, jangan cuma semangat menghauli wali aja, tapi haul orang tuanya sendiri nggak pernah dihauli. Ini salah. Jadi kalau bisa dua-duanya itu lebih baik. Hauli wali semangat, menghauli orang tua juga semangat. Diingatkan, ini orang tuanya di ziarah aja nggak ada. Sudah kisahnya sudah ziarah wali-wali kemana-mana keliling. Orang tuanya sendiri nggak pernah diziarahi. Sampai letak makamnya orang tuanya nggak tahu. Ada apa? Ininya sudah hilang. Apa? Misalnya sudah hilang. Patokannya sudah hilang. Kenapa? Karena nggak pernah diziarahi. Ini nggak pernah terawal. Nggak pernah didoakan. Padahal Rasulullah memerintahkan zurul kubur fa inna tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kalian ke kuburan, karena itu akan membuat kalian ingat kepada kematian. Bukan kita minta sama kuburan, mintanya sama Allah. Kita doakan orang tua kita. Lah kita kalau bisa ziarah orang tua iya, ziarah para wali juga iya. Hauli para wali iya, menghauli orang tua juga iya. Walaupun seadanya, yang penting kita selalu ingat untuk mendoakan orang tua, dan kita berharap orang tua kita yang telah meninggal dunia dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kita juga berharap bisa berkumpul kelak di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita, bersama suaminya ibu-ibu, kemudian juga bersama orang-orang soleh, dan khususnya bersama Nabi Muhammad SAW. Pengen kumpul bersama Nabi Muhammad? Pengen.
Tapi sunnahnya Nabi nggak pernah digawi. Insya Allah bisa kumpul. Kenapa? Habib Ali sendiri mengatakan fi jannatin masyarakat min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga bukan karena keindahan surga yang aku senangi, bukan karena keindahan surga yang aku senangi, karena di dalam surga tersebut ada Nabi Muhammad. Seperti pian dulu nikah, kamar nikahnya sudah dihias sedemikian rupa, masya Allah. Jadi daripada perhiasan untuk menghiasi kamar pengantin, di dalamnya kasurnya baru, ada toiletnya apa itu? Toilet, apa itu? Bufet kan? Kaca satu set dibeli, diindahkan. Belum lagi di dekat kasurnya dikasih iwak karing, mandai. Supaya apa? Suami istri nanti suap-suap. Dikasih buah-buahan. Masa pengantin makan iwak karing, pengantin makan mandai, dikasih buah-buahan. Pas kita akhirnya akan nikah, masuk nikah paling enak kalau di dalamnya juga ada orang yang kita cintai di dalam kamar tersebut. Kalau misalnya di dalam kamar tersebut tidak ada kekasih kita, buat apa? Sedemikian rupa mahalnya harga-harga yang kita beli daripada kamar pengantin tersebut, tapi orang yang kita cintai nggak ada di dalamnya. Kita nggak bersama dengan orang yang kita cintai. Buat apa? Kita berharap berkat cintanya kita, mahabbahnya kita, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita, dan kita mengikuti nasihat-nasihat daripada Abah Gurus Kumpul. Insya Allah membuat kita semua kumpul di dunia, kumpul di akhirat kelak, khususnya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan Sahibul Hajah, insya Allah berkat daripada menyelenggarakan daripada acara ini juga, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan hajat-hajat kita juga insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.